Sepanjang tahun 2025, terjadi sejumlah kasus keracunan akibat dari program makan bergizi gratis yaitu MBG di berbagai daerah di Indonesia. Data dari Kemenkes menunjukkan lebih dari 11.600 korban dari 25 provinsi dan 88 kabupaten atau kota. Kasus terbaru terjadi pada 14 Oktober 2025 di SMP Negeri 1 Cisarua, Bandung, Jawa Barat, dengan 115 siswa mengalami mual dan muntah usai makan makanan bergizi gratis. Sebelumnya pada Agustus 2025, kasus besar juga terjadi di Sleman dengan 127 siswa dan Lebong sebanyak 427 siswa di mana ditemukan bakteri E. coli, Clostridium, dan Staphylococcus dalam makanan tersebut. Selain itu, di Toba, Sumatera Utara, sebanyak 95 pelajar SMP Negeri 1 Lagu Boti juga terkena keracunan. Dampak dari MBG yaitu siswa mengalami mual, muntah, dan diare akibat bakteri berbahaya. Beberapa korban harus dirawat di rumah sakit, resiko dehidrasi dan komplikasi serius bila tidak ditangani cepat. Dampak psikolog dan sosialnya, siswa dan orang tua menjadi takut dan trauma. Kepercayaan terhadap program makanan gratis menurun, reputasi sekolah dan penyediaan makanan ikut terdampak. Dampak sistem dan kebijakan terjadi kegagalan pengawasan dan kebersihan makanan. Pemerintah perlu memperketat regulasi dan kontrol mutu. Program makanan bergizi gratis terganggu sementara dan timbul biaya tambahan untuk penanganan dan perbaikan sistem. Kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis ini terjadi karena beberapa penyebab utama. Pertama, kesiapan lembaga yang masih rendah. Badan Gizi Nasional dan unit pelaksana di lapangan belum memiliki sistem pengawasan dan tenaga ahli yang memadai untuk memastikan keamanan pangan. Yang kedua, proses implementasi yang terburu-buru. Program dijalankan sebelum fasilitas dapur dan logistik benar-benar siap, sehingga standar kebersihan dan penanganan bahan pangan sering terabaikan. Ketiga, skala produksi yang terlalu besar dalam waktu yang singkat. Volume makanan yang tinggi meningkatkan resiko kontaminasi dan kesalahan pengolahan, terutama di daerah dengan sarana terbatas. Keempat, ketiadaan standar nasional yang jelas. Hingga kini belum ada regulasi khusus yang mengatur keamanan pangan di sekolah, membuat penanganan tidak seragam antar daerah. Dan terakhir, koordinasi antar instansi yang lemah. Minimnya sinkronisasi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyedia makanan menyebabkan pengawasan di lapangan tidak berjalan dengan optimal. Antara lain, faktor-faktor inilah yang menyebabkan kasus keracunan bisa terjadi, meskipun program ini memiliki tujuan yang jelas. Kasus keracunan pada program makanan bergizi gratis seringkali terjadi bukan karena bahan makanan, akan tetapi karena lemahnya pengawasan, penyimpanan, dan distribusi makanan. Pemerintah perlu memperkuat standar keamanan pangan melalui audit rutin dan sistem pelaporan cepat di setiap daerah. Pelaksana program wajib memastikan setiap makanan disimpan dan dikirim dengan wadah tertutup serta tidak melewati batas waktu konsumsi aman. Selain itu, pengawasan lapangan harus dilakukan secara berkala agar potensi bahaya dapat dicegah lebih awal. Penerima manfaat atau sekolah juga berperan penting untuk melaporkan segera apabila makanan berwarna, berbau, dan bertekstur tidak normal. Dari kasus keracunan MBG ini, kita belajar pentingnya menjaga keamanan pangan, terutama untuk para penjual dan para pengelola makanan. Bisa dapat memastikan bahan baku tetap segar, alat masak yang higienis atau alat masak yang bersih, dan juga makanan yang disimpan di suhu yang aman. Makanan yang sudah matang jangan dibiarkan terlalu lama di suhu ruang karena bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Sementara buat kita sebagai konsumen, biasakan mencuci tangan sebelum makan dan memilih tempat makan yang bersih. Dengan langkah sederhana ini, kita semua bisa ikut mencegah kasus keracunan makanan seperti MBG agar tidak terjadi kembali. Program makan bergizi gratis atau MBG merupakan inisiatif dari pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, dan konsentrasi belajar siswa di sekolah. Melalui penyediaan makanan bergizi setiap hari, program ini dirancang sebagai bagian dari upaya penanggulangan masalah gizi kurang, stunting, dan ketimbangan asupan nutrisi pada anak usia sekolah di berbagai wilayah di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, muncul berbagai masalah serius terkait dengan keamanan pangan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada publik. Sejak awal tahun 2025, sejumlah kasus keracunan massal akibat konsumsi dari makanan bergizi gratis ini dilaporkan dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia.
dan sebagian besarnya disebabkan oleh pengelolaan serta distribusi makanan yang tidak higienis. Fenomena ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan kualitas dan penerapan standar keamanan pangan, yang seharusnya menjadi bagian penting dari pelaksanaan program. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan penguatan pengawasan lintas sektor, agar tujuan utama dari program MBG ini, yaitu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan siswa, dapat tercapai dengan aman dan berkelanjutan.